menawarkan Islam kepada ibu yang masih beragama Nasoro. Bab ini penulis ingin menyampaikan kepada kita dan sebagai penyempurna dari apa yang telah lewat, bahwa perbedaan agama bukan berarti kita harus durhaka. Kita cuma tidak taat dalam hal yang akan memaksiati Allah dalam agama Islam. Dan kita tidak diperintahkan untuk durhaka walaupun beda agama. Bahkan kita tetap bersamanya dan kita menawarkan Islam kepadanya. Judul ini kalau kita melihat dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu penuh dengan bentuk menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat kita. Nabi ketika diangkat menjadi nabi dengan surat Iqra 5 ayat pertama, belum berdakwah, dan setelah diangkat menjadi rasul dengan awal surat Al-Muddathir, maka mulailah yang belum beri peringatan adalah orang-orang dekatnya. Belum sampaikan Islam kepada istrinya Khadijah, sehingga dia menjadi perempuan dewasa pertama yang masuk dalam Islam. Belum menawarkan Islam kepada Abu Bakar, dan dia percaya Nabi kita dan masuk Islam, sehingga menjadi orang pertama masuk Islam dari kalangan dewasa. Belum berjalan dengan Abu Bakar juga menawarkan Islam dan ketemu dengan seorang pengembala kambing anak muda, yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Dia tawarkan Islam kepadanya saat dia lagi mengembala kambing dan masuk Islam, sehingga menjadi seorang anak muda yang masuk Islam pertama dari kalangan anak muda. Di kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib, dialah yang menerima Islam pertama di kalangan anak-anak. Bentuknya semua penawaran. Nabi menawarkan Islam. Bahkan kalau kita baca sejarah bagaimana Nabi berhijrah ke Madinah, itu kan asal dan awal mulanya adalah ketika musim haji di tahun ke-11. Nabi bertemu dengan beberapa orang, 6 orang anak muda dari Madinah, dan belum menawarkan Islam di Mina. Mereka masuk Islam dan pulang berdakwah, sehingga tahun ke-12 mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jumlah 12 orang yang sudah masuk Islam. Jumlah yang 12 orang masuk Islam. Kemudian di tahun ke-12 itu Nabi mengutus utusan pertama untuk menawarkan Islam di Madinah, yaitu Mus'ab ibn Umair. Ini utusan pertama terkait dengan da'i yang mengajak orang dan menawarkan Islam kepada manusia. Akhirnya Mus'ab ibn Umair pergi melakukan perjalanan dari Makkah, penduduk Makkah ke Madinah, ikut tadi 12 orang yang sudah masuk Islam. Sebelumnya itu ditawarkan di saat musim haji, karena hanya sekali setahun ketemu dengan Nabi. Dan disitulah berkumpulnya manusia, karena haji itu dari sebelum agama Islam kita ini, karena dia sudah disyariatkan dari agama syariatnya Nabi Ibrahim semenjak didirikan Ka'bah. Dibangun ulang, ya, bukan dibangun oleh Ibrahim. Dibangun ulang itu Ka'bah oleh Nabi Ibrahim. Karena yang membangun pertama adalah Adam. Ketika dia turun ke bumi, rumah ibadah pertama yang dia bangun itulah Ka'bah. Itulah Ka'bah. Kemudian runtuh, hilang, dan dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim.
dan disyariatkanlah haji. Disyariatkanlah haji. Berkumpul, poin kita adalah berkumpulnya manusia di musim haji, Nabi memanfaatkan untuk menawarkan Islam. Dia tawarkan Islam, akhirnya muncullah itu tadi tahun kedua maksudnya dari Islamnya orang Madinah itu. Di tahun ke-12 mereka datang 12 orang. Dan diutus Mus'ab ibn Umair, tahun ke-13 datang haji 70 lebih orang. Itu bentuknya menawarkan Islam. Jadi cepat dengan bentuk menawarkan Islam itu. Itulah Islam, tidak memaksa orang untuk masuk di dalamnya. Bentuknya kita adalah menawarkan saja. Karena itu adalah hal yang tentunya lebih bagus di orang. Memang kadang disyariatkan jihad. Disyariatkan jihad kalau kita kuat. Kalau kita punya kekuatan. Di sini ada poin khusus, yaitu menawarkan Islam kepada orang tua. Walaupun kita beda agama, kita tetap menawarkan Islam kepadanya. Beliau bawakan sebuah kisah, yaitu kisahnya Abu Hurairah dengan ibunya. Sebelum kita baca haditsnya, ini Abu Hurairah masuk Islam di 3 tahun terakhir lah. Beliau ini bukan orang yang masuk Islam di awal-awal Islam. Beliau datang dari Yaman, dari suku Daus. Ya, masuk Islam di 3 tahun terakhir dari masa kenabian. Dia dulu masuk Islam dan dia hidup dengan ibunya. Ibunya Nasor. Kelihatan dari judul penulis. Dari Imam Al-Bukhari. Dia setelah masuk Islam, dia tawarkan Islam kepada ibunya. Tapi ibunya selalu menolak. Bahkan disebutkan dalam biografinya, dia mencela Islam dan mencela Abu Hurairah yang masuk Islam. Cuman Abu Hurairah sabar dalam hal tersebut dalam kisahnya. Di sini ringkasan. Ini langsung tawarkan cerita pendek dan masuk Islam. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Abdul Walid ibn Hisham ibn Abdul Malik. Telah bercerita kepada kami Abdul Walid Hisham ibn Abdul Malik. Nama sudah lengkap ini, nama panggilan dan nama asli serta nama bapaknya. Qala, beliau berkata, haddatsana Ikrimah ibn Ammar. Telah bercerita kepada kami Ikrimah ibn Ammar, yaitu beliau adalah Abu Ammar ahadul a'immah, salah satu dari imam hadis. Qala, beliau berkata, haddatsani Abu Katsir As-Suhaimi. Telah bercerita kepada kami Abu Katsir As-Suhaimi. Beliau namanya adalah Yazid ibn Abdurrahman, rawi yang thiqah, terpercaya. Qala, beliau berkata, sami'tu Abu Hurairah yaqul. Saya mendengar Abu Hurairah bercerita, diceritakan tentang dirinya. Beliau berkata, ma sami'a bi ahadun yahudiyun wala nasraniyun illa ahabbani. Ini kenyataan. Tidak ada seorang pun, apakah itu Yahudi ataupun Nasoro, apalagi Muslim, yang mendengar namaku kecuali pasti dia akan mencintai saya. Di Muslim, di dunia Islam, tidak ada yang membenci Abu Hurairah. Bahkan mereka mencintai. Karena kenapa? Ini orang adalah bersamaan dengan masuk Islamnya di belakangan, tapi dia adalah punya keutamaan. Dia adalah penghafal hadis. Sekali dengar hafal. Dan dia secara mutlak sahabat yang paling banyak hafalannya dari hadis. Secara mutlak. Karena Nabi SAW pernah mendoakannya untuk hafal tanpa lupa. Untuk hafal hadis tanpa lupa. Dan beliau juga diberikan umur panjang. Kenapa banyak sekali hadisnya? Karena panjang umurnya setelah Nabi meninggal. Dan fokus menyampaikan hadis. Orang-orang sibuk di pasar, beliau sibuk di masjid. Bahkan pernah beliau berteriak di pasar kepada para sahabat. Kepada orang-orang yang sibuk di pasar. Celaka kalian sibuk di sini, di sana di masjid ada warisan Rasulullah dibagi-bagi. Oh, orang tinggalkan pasarnya pergi melihat warisan Nabi. Abu Hurairah tidak bergerak, tetap di pasar. Mereka pulang kembali.
ke pasar, kamu bilang ada warisan Rasulullah dibagi-bagi di masjid. Tidak ada kami jumpai apapun kecuali ada beberapa orang baca Quran, sana ada baca hadis. Karena mereka mengira warisan maksudnya apa? Ya harta benda. Kata Abu Hurairah, celaka kalian, itulah warisan Rasul. Ilmu dibagi, itulah warisan. Karena Nabi SAW tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. Tidak ada mata uang. Bahkan Nabi SAW katakan, ma taroknahu sadaqah. Apa yang kami tinggalkan itu sedekah. Putri Nabi, Fatimah. Karena satu-satunya putri Nabi yang tidak meninggal sebelum Nabi, hanya Fatimah. Semuanya meninggal sebelum. Hanya seorang yang hidup dari putri Nabi. Nabi meninggal, dia belum meninggal. Dan meninggal beberapa bulan kemudian. Setelah Nabi meninggal. Fatimah. Waktu Nabi meninggal, dia datang ke Abu Bakar. Mana warisan Bapak? Meminta warisan dan menginginkan warisan dari bapaknya. Kepada khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar kasih dia hadis. Kasih beliau hadis. Rasulullah SAW bersabda, ma taroknahu inna ma'syarul anbiya lam nuwarith. Kami sekalian para nabi itu tidak mewarisi kepada anak keturunan. Ma taroknahu sadaqah. Apa yang kami tinggalkan itu sedekah untuk kaum muslimin, bukan untuk anak keturunan. Sehingga Fatimah pulang dengan mendengarkan hadis itu. Makanya Nabi tidak punya warisan. Warisan satu-satunya yang beliau wariskan kepada kita adalah inilah ilmu. Inilah Quran yang kita punya. Inilah hadis yang kita baca. Itulah warisan. Makanya kata Nabi SAW, faman akhadahu faqad akhadha bihabdin wafir. Siapa yang mengambil warisan Quran, hadis, maka dia telah mengambil bagian yang besar. Jadi kalau makin banyak kita tahu hadis, makin banyak warisan Nabi kita dapat. Ini Abu Hurairah orang paling banyak secara mutlak. Karena beliau telah didoakan oleh Nabi, apa yang beliau dengar dan beliau tidak akan pernah lupa lagi. Dan kenapa beliau paling banyak meriwayatkan hadis? Panjang umurnya. Setelah Nabi meninggal. Dia meninggal itu tahun 59 Hijriah. Yaitu karena memang beliau berdoa kepada Allah untuk diwafatkan sebelum tahun 60 Hijriah. Bukan sebelum umur 60, enggak. Memang beliau berdoa, beliau diwafatkan sebelum tahun 60 Hijriah. Dan beliau dinukil wafat tahun 59. Dikabulkan doanya. Kenapa? Karena beliau tahu huru hara yang akan terjadi setelah tahun 60 Hijriah. Iya, sudah banyak. Iya, bahkan sudah muncul Khawarij di sana di Basra. Orang yang memberontak. Muslim perangi Muslim. Iya, yang melakukan kudeta terhadap Utsman, mulai kudeta terhadap Ali, mulai apalagi orang Khawarij. Meninggalnya Ali bin Abi Thalib karena dibunuh oleh orang Khawarij, pemberontak Abdurrahman bin Muljim yang menikamnya saat keluar sholat subuh. Saat keluar sholat subuh, naudzubillah. Iya, ini makanya Abu Hurairah meminta diwafatkan sebelum tahun itu. Cuman poinnya adalah kenapa banyak sekali haditsnya? Karena panjang umur dan sibuk menyampaikan ilmu. Itu poinnya. Biar panjang umur, kalau tidak sibuk juga menyampaikan ilmu, tidak ada warisan yang bisa diwariskan. Iya, karena warisan harta itu akan terputus. Warisan ilmu itu tidak akan terputus. Makanya nama beliau sampai hari ini adalah tidak pernah kita tidak dengar kalau bagi pelajar Islam. Dan tidak ada yang tidak mencintainya. Bahkan Abu Hurairah dicintai oleh Yahudi, oleh Nasoro. Kenapa bisa? Sebentar. Ada penjelasannya. Kata beliau, tidak ada seorang pun mendengar namaku kecuali pasti akan mencintai saya. Yahudi ataupun Nasoro bahkan. Ceritanya kata beliau, inna ummi kuntu uriduha alal Islam. Fata'aba. Sungguhnya ibuku, saya inginkan dia untuk masuk Islam. Tapi dia tidak mau. Bahkan dalam riwayat Muslim, bukan hanya tidak mau. Dia mencela Abu Hurairah dan Nabi Muhammad. Cela nabinya juga. Fakultu laha. Saya pun berkata kepadanya. Maksudnya menawarkan Islam. Fa'abat. Dia tidak mau. Singkat cerita. Ketika sudah keras ibunya menolak. Bukan ini sehari dua hari.
Sering beliau tawarkan tidak mau, tapi beliau selalu tetap datang ke rumahnya tinggal. Walaupun beliau juga kadang tinggal di masjid. Tinggal di masjid. Karena Abu Hurairah datang dari Yaman tidak bawa apa-apa. Miskin beliau. Orang miskin. Dan karena mendengar hadis dari Nabi SAW, beliau kadang mengikat perutnya dengan batu, menahan lapar. Menahan lapar. Maka akhirnya beliau pada ujungnya fa'ataitun nabiyya. Ini jalan terakhir. Tawarkan Islam, tak mau, maka saya pun datang kepada Nabi SAW. Fakultu, saya berkata, Udu'ullah laha. Berkata kepada Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk ibunya, untuk dia, itu ibuku. Pada Rasul mendoakannya. Kita tahu bersama doanya Nabi tentunya mustajabah. Dikabulkan. Dan diceritakan dalam riwayat Imam Muslim, ini sebenarnya sangat pendek sekali. Iya, dia diceritakan bahwa ketika dia sudah mencela Abu Hurairah agamanya bahkan Nabi, maka dikatakan fa'akhadha Abu Hurairah yabki. Abu Hurairah pun menangis. Karena ibunya mencela Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling dia cintai di dalam hidupnya. Maka ketika sedih seperti itu dia wadhaba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu ayyada'u Allah li ummi. Dia pun pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan ibunya masuk Islam. Maka Nabi pun mendoakannya seperti tadi yang disebutkan, fada'alaha. Maka Nabi mendoakannya. Setelah itu di sini fa'ataituha, saya pun kembali ke rumah, wa qad ajafat 'alaihal bab. Ternyata ibunya telah menutup pintu. Dulu pintu rumahnya orang itu tidak ada tutupnya. Jarang ditutup. Bahkan pintu rumahnya Nabi SAW tidak ada pintunya. Susahnya hidup masa itu karena mereka harus keluar dari Makkah tanpa membawa apapun dari harta. Ditahan oleh orang-orang musyrikin. Ditahan oleh orang-orang musyrikin. Maka waktu itu dia menutupi pintunya dan berkata, ajafat alaihal bab. Dia katakan kepada Abu Hurairah, tunggu kamu di luar. Jangan masuk. Maka Abu Hurairah diceritakan di kisah lengkapnya yang diringkas sekali Imam Bukhari. Ibunya roddathu. Menolaknya, tidak mau menerimanya. Cuma Abu Hurairah ketika dia menunggu di luar, dia bersabar di luar, dia dengar suara air. Dia dengar suara air. Yaitu apa? Kanat taktasil. Ternyata ibunya sedang mandi. Ibunya sedang mandi. Maka famana'atuhum minad dukhul. Ibunya pun melarangnya untuk masuk. Dan dia suruh menunggu. Sampai selesai mandi. Selesai mandi. Faqalat, dia berkata setelah itu. Ya Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah. Dia panggil anak. Inni aslamtu. Saya telah masuk Islam. Ini namanya hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah dan kesabaran dari anaknya. Abu Hurairah. Karena kalau kita melihat ini kisahnya bukan sekali, dua kali, sehari, 2 hari, enggak. Dia tetap tinggal bersama ibunya. Dia tetap tinggal bersama ibunya. Iya. Bahkan dikatakan rumah ibunya itu bukan di dekat Masjid Nabi. Mungkin kita pernah umroh, rumah ibunya di sana. Di daerah Mikot. Daerah Bir Ali. Iya. Cuman dulu orang biar jauh, terasa dekat, mereka jalan. Mereka berjalan. Jadi dia tetap, ternyata dia bilang, saya telah masuk Islam. Maka tadinya Abu Hurairah datang kepada Nabi dengan menangis. Sekarang dia langsung pergi ke Nabi SAW dan menangis. Sama-sama menangis.
Pergi pertama tadi menangis karena Nabi dicela. Kedua, menangis juga. Tapi ini menangis karena kebahagiaan. Dia datang kepada Nabi SAW, belum menangis. Dan mengabarkan, fa'akhbartun nabiyya. Saya mengabarkan kepada Nabi SAW. Saya mengabarkan kepada Nabi SAW bahwa ibunya telah masuk Islam. Telah masuk ke dalam Islam. Maka fakultu, saya berkata lagi kepada Nabi dengan kebahagiaan tadi. Udu'ullaha li wali ummi. Doakan saya dan ibuku. Faqala, disinilah kenapa Abu Hurairah dicintai. Faqala, maka kata Nabi, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Ya Allah, hambamu ini Abu Hurairah dan ibunya, jadikanlah keduanya orang yang dicintai di sisi manusia. Makanya ini dari sini nih. Doa kedua ini juga terkabulkan. Makanya tidak ada sama sekali yang membenci yang namanya Abu Hurairah. Karena doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Makanya belum pastikan. Tadi di awal. Karena keyakinannya. Tidak ada seorang pun mendengar namaku. Bahkan dari Yahudi atau Nasara. Kecuali pasti dia akan mencintai saya. Karena doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu ibunya adalah orang yang selalu memuji Rasulullah SAW, mencintainya dari mencela menjadi apa? Memujinya dan mencintainya hingga tentunya masuk Islam dan baik keislamannya. Wallahualam. Ini adalah hanya satu hadits yang belum bawakan di sini. Poin kita adalah di sini tentunya bagaimana seorang anak itu harus selalu bersemangat, tidak boleh putus asa bagaimanapun orang tuanya. Bagaimanapun orang tuanya, dia tetap mengajaknya kepada Islam. Kalau sudah Islam, tentunya mengajaknya untuk berpegang dan istiqomah di atas Islam. Sebagian kita kadang kita sudah pengajian, sudah pakai songkok selalu, bahkan sudah pakai jubah, perempuan sudah pakai jilbab besar, setelah itu mau pergi dari rumah orang tua. Itu kan bukan akhlak Islam. Iya, mungkin ada dorornya kalau kita tinggal di rumah orang tua yang belum kenal, ada dorornya. Ada tidak baiknya tentunya. Kadang ada kemungkaran yang dilakukan, mungkin kita tidak bisa ingkarikan itu orang tua. Tapi dorornya itu tidaklah lebih besar dibandingkan nanti maslahatnya dia masuk Islam. Nanti maslahatnya dia masuk Islam dengan melihat akhlak kita yang baik. Dengan melihat akhlak kita yang baik. Tapi kalau beda agama, langsung kita jauhi. Pokoknya saya tidak mau injak rumahmu. Ini masalah. Kapan ibu kita masuk Islam? Kapan orang tua kita kenal Islam? Kalau kita sendiri menjauhi terus. Kan begitu. Wallahualam, ini adalah satu hadits yang belum bawakan di judul ini. Mudah-mudahan tentunya menjadi pengingat dan penyemangat untuk kita semuanya terkait dengan orang tua kita. Wallahualam. Sini ada pertanyaan. Mau tanya, bila kita sholat aurat kita wanita mulai dari rambut sampai ujung kaki semuanya harus tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Apakah benar Ustaz? Apakah benar Ustaz itu di bawah dagu juga aurat? Karena kebanyakan wanita sholat di bawah dagunya masih terbuka. Pernyataan awal tadi benar ya. Sebenarnya bukan telapak. Ini bahasanya mulai dari rambut sampai ujung kaki semuanya harus tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Enggak. Jangan samakan dulu ini ya. Muka wajib dibuka. Telapak tangan harus juga tertutup. Walaupun kalau terbuka tidak batal sholat. Jadi jangan sampai kita pahami harus terbuka.
telapak tangan dan muka. Enggak. Muka wajib terbuka. Ketika perempuan sholat, mukanya wajib dibuka. Kecuali misalnya dia pakai cadar dan ada laki-laki lain yang lalu-lalang di situ, dia buka, dia tutup. Karena maslahat itu. Jangan sampai kadang ada orang memanfaatkan kesempatan. Kalau mau lihat sebentar, tunggu saja waktu sholat. Jadi kita sengaja masbuk. Nah, untuk itu kita jaga. Kita jaga. Karena ada saja orang ide tidak baiknya. Iya. Ini bukan saya ajarkan. Iya. Tapi ini tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Maka ketika itu dia tutup. Beda dengan telapak tangan. Telapak tangan ini bukan harus dibuka. Memang dia tertutup. Cuman kalau tersingkap saat takbir. Tersingkap ini telapak tangan. Tidak batal sholat. Itu masalahnya. Jadi dibedakan. Kalau wajah harus dibuka. Kalau telapak tangan tidak boleh. Tidak boleh. Cuman kalau terbuka tidak membatalkan sholat. Kemudian masalah berikutnya. Yang masalah di bawah dagu ini betul. Karena wajah itu kan sudah ditentukan batas panjang lebarnya. Wajah itu lebarnya adalah dari bagian depan lubang telinga ini ada tulang lembek ini. Itu lebarnya sampai ke tulang lembek sebelahnya. Iya, itu lebarnya. Jadi jilbab seorang perempuan lagi sholat harus menutup ini. Tidak boleh ini keluar. Yang tulang lembek bagian depan lubang telinganya ini. Karena ini sudah aurat dalam sholatnya. Ini batas wajah lebarnya. Panjangnya adalah dari tempat tumbuhnya rambut orang biasa. Ya, dari tempat tumbuhnya rambut orang biasa. Bukan yang tidak biasa ya. Yang rambutnya di atas tidak ada. Itu orang tidak biasa itu. Alhamdulillah. Atau orang yang luar biasa. Rambutnya sampai ke jidat gini. Enggak. Tempat tumbuh rambutnya orang biasa. Sampai ke kedua tulang pipi ini. Lahyain namanya ini. Lahyain. Kedua tulang pipinya ini. Kedua tulang pipinya ini. Jadi tulangnya ini batas wajah. Panjangnya. Yaitu sampai ke dagunya ini yang di sini. Bagian depan. Adapun bagian bawahnya ini. Itu sudah leher namanya. Itu tidak boleh kelihatan dalam sholat. Kapan kelihatan? Batal sholatnya. Kapan kelihatan? Batal sholatnya. Karena hanya dua saja. Yang kelihatan tidak batal sholat. Telapak tangan, telapak kaki. Telapak tangan sama telapak kaki. Yang lainnya tidak boleh kelihatan. Tidak boleh kelihatan. Wallahualam. Kalau kita seorang wanita, apa ini? Seorang wanita, apa ini? Apa ini sebenarnya? Baca dulu sedikit. Sambil kita baca itu. Ustaz, suami saya umurnya sudah kepala 4. Takut-takut kita yang kalau dibilang suami ini. Tapi sifatnya seperti anak-anak. Iya. Karena setiap marah selalu mengungkit kebaikannya. Bahkan menyuruh saya untuk mencari laki-laki lain. Dengan kata-kata itu membuat hati sakit. Sehingga saya menyuruh dia tidur di luar. Berdosa saya Ustaz dengan cara yang seperti itu. Karena saya tidak mau mengeluarkan kata-kata kasar dengan ucapannya itu. Sehingga saya menyuruh dia tidur di luar. Mohon diberikan arahan untuknya, Ustaz. Karena dia juga ada di kajian di sini. Alhamdulillah. Nggak usah kita cari orangnya. Ini sudah resikonya jadi Ustaz. Iya, tempat curhat kita ini ya. Jadi masalah pertama itu sebenarnya ya ini di luar daripada kebiasaan ini ya. Biasanya laki-laki itu tidak suka mengungkit. Kalau laki-laki, perempuannya lah dalam hadits. Dalam hadits itu perempuanlah suka mengungkit. Perempuan itulah yang ahli sejarah.
tapi dalam keburukan suami. Itu perempuan dalam hadits Nabi. Kata Nabi ini, jangan sampai istri saya juga sebentar marah. Iya. Jadi kata Nabi SAW ini, lau ahsanta ilaihinna dahar. Ini perempuan, tapi makanya aneh ini kalau ada laki-laki. Sekiranya kata Nabi, kamu berbuat baik kepada istrimu sepanjang hidupmu. Dari malam pertama sampai malam terakhir. Ketawa dan lala. Beliau sudah mulai pikir ini. Jadi lau ahsanta ilaihinna dahar. Kalau sekiranya kamu berbuat baik kepada mereka seumur hidupmu. Kemudian satu kali kamu salah. Dia akan bilang, ahsanta qat. Ma fa'alta khairan qat. Kamu tidak pernah berbuat baik sekalipun. Itulah perempuan. Dan lala langsung begitu mental. Ada istri tadi lala. Ada istri tadi belakang. Aina simpan. Jadi begitu memang perempuan, Pak. Perempuan itu suka sekali mengungkit kejahatan suami. Kalau kebaikannya, tidak pernah. Setiap bulan dikasih uang, tidak pernah diungkit itu. Tidak pernah. Tapi kalau kejahatannya, sekali lagi kita salah, langsung ingat itu beberapa tahun yang lalu. Dari malam pertama tak, kalau masalah kita salah, ingat. Dia bilang, dulu memang dari dulu kita begitu. Begitu selalu perempuan. Itu perempuan. Tapi ini masalahnya tak balik ini. Biasanya laki-laki tidak begitu. Tapi mungkin karena ini tadi seperti anak-anak. Tidak pikun jing. Karena anak-anak itu, orang pikun itu yang kembali ke anak-anak. Iya. Siapa tahu sudah mulai karena kepala empat. Iya. Kalau begitu ya kita berdoa saja. Karena kita dianjurkan berdoa supaya tidak kembali lagi seperti anak-anak. Memang ada doanya. Doanya Nabi berlindung. Allahumma inni a'udzubika min an arudda ila ardalil umur. Memang Nabi ajarkan doa seperti itu. Ya Allah, saya bermohon berlindung kepadamu dari dikembalikan umur kecil lagi. Jadi seharusnya 40 itu kan usia matang. Puncaknya seorang itu. Makanya para nabi diangkat di usia 40 semuanya. Karena disitulah puncak kedewasaannya orang. Setelah itu mulailah menurun setelah 40. Mulailah menurun. Makanya kita berlindung dari usia yang sampai anak kecil lagi. Iya, sampai anak kecil lagi. Kita berdoa saja. Kemudian kalau kita disuruh mencari laki-laki lain, sabar saja. Sabar saja. Walaupun mungkin ke anak-anak tapi kebaikannya banyak. Kalau dia masih sholat, apalagi masih datang di pengajian, Masya Allah. Belum tentu laki-laki yang lain nanti pengajian. Belum tentu. Itu sudah kebaikannya itu. Itu kita ingat. Jangan kita ingat tadi diungki-ungki kan. Ini kita ingat saja. Dia bisa bawa kita ke pengajian. Alhamdulillah. Dia bonceng kita pengajian. Alhamdulillah. Itu syukuri saja yang seperti itu. Karena belum tentu nanti kalau kita cari yang lain seperti yang dikatakan oleh suami. Bisa lagi pergi pengajian. Sabar saja. Alhamdulillah. Insya Allah ini kan cuma dia ungkit. Sebagian ulama mengatakan ini cuma dia ungkit ini. Dia tidaklah seperti Fir'aun. Yang mengaku dirinya Tuhan. Belum sejahat itulah suami itu. Sabar saja. Asia saja bersabar untuknya dan dia masuk surga. Dibangun ke rumah di surga karena bersabar terhadap Fir'aun. Kita, Alhamdulillah. Suami kita bukan Fir'aun. Jadi sabar saja atas itu. Karena kita sudah tahu juga sifatnya. Anggap saja angin lewat itu. Biar saja dia ungkit kebaikannya. Bilang saja Alhamdulillah, cium suami kita. Karena banyak sekali kebaikan yang dia ungkit. Cium saja. Iya, cium saja. Setiap dia mau ungkit gitu, ayo kita masuk ke dalam. Iya. Mungkin mau ke acara itu. Iya. Bilang langsung saja. Peluk suami kita. Alhamdulillah, banyak kebaikan. Wallahualam. Iya. Jadi itu nasihatnya itu ya. Atau nasihatnya Bapak? Dan Lala? Apa nasihatnya Dan Lala? Tidak ada, Ji. Siapa tahu ada? Dan Lala. Ini nasihat jalan keluar katanya. Tambah lagi.
Nasihatnya dan lala ini bukan saya. Iya. Kejam dan lala. Satu saja diungkit terus. Jadi mau tambah masalah. Dan lala. Masalah kita ini dan lala. Siapa yang mau terima itu ya silakan. Urusannya itu dan lala. Sini yang berikutnya lagi. Sudah kita bisa baca tadi. Dia bilang, kalau kita seorang wanita atau akhwat, ada penyakit tertentu. Dokter yang mau mengobati kita di rumah sakit rata-rata dokter laki-laki. Lalu yang ada dokter perempuan hanya di rumah sakit non-muslim. Bisa kita berobat di rumah sakit tersebut? Bisa. Tidak apa-apa berobat di non-muslim. Tidak ada masalah. Darurat itu. Tidak masalah. Berobat di non-muslim, kalau perempuan, misalnya dia ahli, tidak apa-apa. Boleh kan? Mungkin kita tidak terlalu paham masalah aurat perempuan. Aurat perempuan, sesama perempuan, muslimah ataupun non-muslimah, sama auratnya dengan muslim. Antara pusat dan lutut, sama aurat. Jadi aurat perempuan itu sama. Di wanita muslimah atau di wanita non-muslimah. Sama auratnya. Jadi tidak ada masalah kita berobat dengannya kalau ada pilihan. Kalau ada pilihan perempuan. Wallahualam. Saya mau bertanya Ustaz, apakah menyentuh wanita yang bukan mahram wudu itu batal? Karena saya sekarang memilih pendapat yang tidak membatalkan wudu. Kita sudah pilih, kenapa kita tanya? Apakah hati-hatinya kita memilih pendapat yang batal wudu? Tidak. Jadi memang ada silang pendapat ini menyentuh perempuan. Kita tidak berbicara mahram bukan mahram. Tidak. Itu kita berbicara dosa kalau itu. Jadi kalau kita berbicara babnya dosa, baru bedakan mahram dengan bukan mahram. Jadi beda judul itu. Kalau kita berbicara batal wudu, tidak ada cerita mahram atau bukan mahram. Tidak ada. Jadi cerita mahram bukan mahram itu dosa atau tidak? Kalau menyentuh bukan mahram, dosa. Kalau menyentuh yang mahram, tidak berdosa. Sekarang, batal wudu nggak menyentuh wanita? Umum pembicaraannya. Mahram atau bukan mahram? Maka dua pendapat. Ada mengatakan batal, ada mengatakan tidak batal. Yang mengatakan batal berdalil itu dengan ayat. Aulamastumun nisa. Ketika Allah menyebutkan beberapa pembatal wudu, diantaranya masuk buang air, diantara yang disebutkan adalah menyentuh perempuan. Gitu terjemahannya. Seperti itu terjemahannya. Sehingga dari ayat itulah dibangun pendapat menyentuh perempuan membatalkan wudu. Mahram atau bukan mahram? Masalah batal wudu. Kemudian di sana ada pendapat kedua dan ini pendapat mayoritas ulama fikih, menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu. Mahram atau bukan mahram? Tidak membatalkan wudu, tidak berbicara dosa. Tidak membatalkan wudu. Mereka berdalil dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau keluar sholat mencium istrinya. Beliau juga sholat dan kaki Aisyah lagi terjulurkan di tempat sujudnya, belum mencubitnya dan lanjut sholat. Ini menunjukkan tidak membatalkan wudu. Dan adapun ayat di situ dengan lafaz lamastumun nisa ada makna saling menyentuh. Kata Ibn Abbas, maksud ayat adalah jama'tum, kalian berjima, berhubungan badan, bercumbu dengannya, itu yang disebut menyentuh di situ. Dan ini adalah pendapat yang kuat karena tafsir Ibn Abbas tadi. Dan untuk mengkompromikan juga dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Untuk mengkompromikan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Jadi kita kalau masalah berhati-hati, masalah dosanya. Bukan masalah batal atau tidaknya apa? Wudu. Bukan. Beda judulnya. Wallahualam. Kelompok masyarakat primitif di daerah hutan Gorontalo
itu disembunyikan oleh teman saya karena dijadikan bahan untuk wisata, objek wisata, dan mereka tidak tersentuh agama, yang mana budaya mereka bapaknya bisa menikahi anaknya dan ibunya bisa menikahi putranya. Pertanyaan saya, apakah teman saya itu berdosa kalau disembunyikan? Karena saya pernah sampaikan, jangan disembunyikan, disampaikan supaya bisa kena dakwah. Cocok. Kita ajak ke Islam. Jadi dia sembunyikan dari siapa? Tapi tidak ditahu oleh pemerintah. Dia pembangun supaya tetapkan itu jadi bahan untuk pemasaran para wisata, orang bule datang lihat dan dia jual mahal. Oh, dia berdosa. Tidak boleh orang sembunyikan manusia. Karena harus orang itu kenal dengan namanya Islam ini. Rahmatan lil alamin. Mau primitif atau kota, semua. Dakwah ini cocok untuk orang kota dan cocok untuk orang kampung. Seperti itu. Tidak boleh disembunyikan. Wallahualam. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut lagi insyaAllah di pertemuan akan datang. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.